Setelah sebelumnya diceritakan bagaimana masa lalu kedua orang tua Bongsok yang saat itu masih sama-sama menjadi agen rahasia, visi misi mereka mulai berbeda dengan badan intelijen di bawah kepemimpinan Pak Direktur, di mana Munsan akhirnya memilih meninggalkan tugas dan membangun keluarga bersama ibunya Bongsok. Sayangnya pelarian mereka tidak bertahan lama karena begitu Pak Direktur kembali aktif, dia langsung memburu keluarga Bongsok dan berhasil menangkap Munsan dengan bantuan dari beberapa agen super yang baru direkrutnya. Sampai di sini, kita akan beralih ke nasib Om Han setelah dibubarkannya badan intelijen. Tidak jauh berbeda dengan ibunya Bongsok, di mana dia jadi agak luntang-lantung dan terpaksa kerja kantoran yang sama sekali asing baginya. Meskipun begitu, dia tetap harus bekerja demi menghidupi Jihe yang kini telah menjadi istrinya. Sempat ada momen di mana dia down karena stres dengan pekerjaannya dan merindukan pekerjaan lapangan yang dari dulu dia lakukan. Karena Om Han yang basicnya emang tukang pukul, sama sekali tidak terbiasa dengan pekerjaan yang dia lakukan saat ini. 이렇게 살자. Di tengah masa-masa kebimbangannya antara lanjut atau resign, tiba-tiba muncul insiden di mana pihak keamanan negara menemukan sebuah kapal selam yang diduga digunakan oleh mata-mata Korea untuk menyusup ke negara mereka. Awalnya Om Han tidak menghiraukan kejadian itu karena menganggap setelah bubarnya badan intelijen khusus, hal-hal yang seperti itu sudah bukan urusannya lagi. Namun malam harinya, dia didatangi langsung oleh Pak Direktur yang saat itu berniat untuk membangun kembali badan intelijen khusus. Pak Direktur tahu kalau Om Han tersiksa dengan pekerjaannya dan menawarkannya untuk ikut dalam operasi pembersihan dan mencari pasukan mata-mata korut yang sebelumnya telah menyusup ke negara mereka. 기회가 왔어. Awalnya, Om Han agak ragu dengan tawaran itu karena jika dia menyetujui tawaran tersebut, artinya dia akan sering meninggalkan Jihe di rumah sendirian. Namun setelah mempertimbangkan beberapa hal, Om Han akhirnya setuju untuk ikut dalam operasi tersebut. 내가 항상 옆에 있을게. Singkat cerita, operasi itu pun akhirnya dimulai di mana Om Han ditugaskan bersama dengan para pasukan angkatan darat untuk mencari mata-mata tersebut. Tidak hanya itu, Pak Kepala Sekolah yang saat itu masih menjadi agen biasa juga ikut bergabung untuk membantu pasukan tersebut melacak keberadaan musuh. 수상한 사람 아닙니다. 신호를 밝혀. Di sini, dia berkata kepada Om Han kalau dia diutus oleh Pak Direktur untuk membantu mereka. Tidak ada penjelasan khusus mengenai kemampuannya, namun saya menilai kalau kemungkinan kemampuan supernya adalah penciuman yang sangat peka sehingga membuat keahliannya dalam melacak seseorang tidak bisa ditandingi. 함께 하게 돼서 영광입니다. 잘 부탁합니다. Tidak butuh waktu lama setelah Pak Kepala Sekolah ikut bergabung, dia langsung bisa menemukan lokasi keberadaan musuh yang jaraknya diperkirakan hanya beberapa ratus meter dari lokasi mereka sekarang. Mendengar hal itu, semua pasukan pun bergegas pergi untuk mengejar mereka, termasuk Om Han yang selalu ingin berada di garis depan pertempuran demi melindungi anggotanya yang lain. 저쪽입니다. Namun saat itu, tiba-tiba Pak Kepala Sekolah menahannya dan memintanya untuk menunggu beberapa saat sambil menjelaskan kalau sebenarnya dari jejak yang dia temukan, kemungkinan ada seorang manusia super yang berada dalam tim musuh di mana dia berencana untuk menumbalkan beberapa pasukan dan membiarkan mereka melakukan baku tembak sebelum Om Han turun tangan dengan maksud agar mereka berdua terlihat heroik sekaligus menjadi alasan agar orang-orang menyadari pentingnya peran badan intelijen khusus. Sayangnya, Om Han sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti itu dan lebih mementingkan keselamatan pasukan tentaranya sehingga dia memutuskan untuk bergegas pergi dan meninggalkan Pak Kepala Sekolah.
Tanpa memperdulikan serangan musuh, Om Han terus berlari ke garis depan dan menyelamatkan beberapa prajurit dari tembakan sniper musuh. Bahkan dia juga sempat menghalau ledakan granat yang dilemparkan ke arah mereka dengan tubuhnya yang otomatis membuat beberapa prajurit yang menyaksikan kejadian itu cukup tercengang. Setelah susah payah bertahan dalam posisi yang tidak menguntungkan, Om Han dan pasukan tentara itu masih harus menghadapi serangan dari manusia super yang muncul di atas bukit dan merobohkan beberapa batu besar, di mana hal itu cukup efektif untuk menyapu banyak prajurit yang kesulitan menghindari serangan tersebut. Melihat hal itu, Om Han pun tidak tinggal diam dan berlari ke atas bukit untuk menghentikan orang itu. Dan disinilah dia akhirnya berhadapan dengan sesama manusia super, namun dengan tipe kekuatan yang berbeda. Meskipun Om Han juga memiliki kekuatan yang cukup besar, namun tidak seperti kemampuan lawannya yang pure kekuatan dan kecepatan, sehingga Om Han masih cukup kesulitan untuk mengimbanginya hingga orang itu akhirnya berhasil lolos dan kabur dari tempat tersebut. Meskipun musuhnya melarikan diri, tapi paling tidak Om Han berhasil menyelamatkan beberapa nyawa prajurit yang mana sebenarnya hal itu bisa dimaksimalkan andai saja dari awal Pak Kepala Sekolah memberitahukan yang sebenarnya. So begitu kembali ke base camp, Om Han langsung memperingatkannya agar dia tidak lagi muncul di hadapannya. 앞으로 내 눈에 띄지 마라. Tepat seperti rencana kepala sekolah setelah kejadian itu, pemerintah pusat pun menyadari pentingnya keberadaan badan intelijen khusus di mana akhirnya Pak Direktur diizinkan kembali membentuk tim agen rahasia super yang baru di bawah komandonya langsung dan meminta Om Han sebagai senior untuk memimpin tim tersebut. Tanpa Om Han sadari, ketiga orang itulah yang nantinya akan menangkap Munsan. 진천입니다. 세 명. Sejak saat itu, Om Han pun kembali aktif menjadi agen lapangan dan jadi lebih sering meninggalkan Jie di rumah sendirian. Meskipun begitu, kehidupannya juga jadi lebih bahagia daripada saat dia masih kerja kantoran hingga akhirnya Jie hamil dan lahirlah Hiso kecil yang melengkapi keluarga mereka. Beberapa tahun pun berlalu tanpa masalah sampai suatu ketika terjadi hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya, di mana saat Om Han baru saja pulang dari tugasnya di luar negeri, dia mendapat kabar kalau Hiso dan ibunya mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Meskipun Hiso secara ajaib berhasil selamat, namun kematian istrinya saat itu membuatnya sangat terpukul. 이수 내가 잘 키울게. Sejak saat itu, Om Han yang harus menjadi orang tua tunggal bagi Hiso kemudian memutuskan untuk mundur dari badan intelijen khusus dan minta dikembalikan menjadi staf kantor biasa karena dia ingin fokus merawat Hiso dan tidak ingin jauh darinya. Dengan berat hati, Pak Direktur akhirnya mengizinkan Om Han untuk pindah posisi kembali ke kantor, namun dengan syarat dia harus selalu standby kalau suatu saat ada kejadian emergensi yang membutuhkan kehadirannya. 다 나왔어. Singkat cerita, pada suatu malam, Om Han kembali dihubungi oleh Pak Direktur yang memintanya untuk segera datang ke pasar induk, di mana saat itu sedang terjadi bentrok antara para pedagang pasar dan petugas keamanan yang sedang menertibkan tempat tersebut. Pak Direktur mengatakan kalau ada seseorang yang diduga sebagai manusia super mengamuk dan menghancurkan satu kompi polisi tempur sendirian dan Om Han diminta untuk menangani hal itu. 잘 생각해. 내 청계천 국가야. Begitu sampai di lokasi, Om Han langsung di-briefing oleh Pak Direktur dan timnya yang sudah menunggu di sana tentang kemungkinan lokasi keberadaan orang tersebut. Polisi mengatakan kalau orang itu bernama Jumar yang tidak lain adalah ayah dari Lee Gang-hun. Dan Om Han juga diminta untuk berhati-hati karena menurut catatan kepolisian, orang itu ternyata memiliki riwayat kejahatan. 자, 가서 잡아와.
Setelah menelusuri gorong-gorong, Om Han akhirnya bertemu dengan Jumar yang saat itu sedang berusaha membuka saluran untuk kabur dari tempat tersebut. Melihat hal itu, Om Han pun menyuruhnya untuk segera turun karena semua jalan keluar dari tempat itu sudah ditutup dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan ikut dengannya. Awalnya, Jumar sama sekali tidak terlihat agresif dan mau meladeni Om Han berbicara meskipun agak sedikit gugup. Namun begitu mendengar kalau dia akan ditangkap, sikapnya langsung berubah panik dan berusaha kabur dengan menghajar Om Han. Sedikit penjelasan tentang Om Jumar. Jadi sebenarnya meskipun dia mempunyai kekuatan super, namun Jumar ternyata juga mempunyai kekurangan yaitu keterbelakangan yang membuatnya jadi agak lambat dalam berpikir dan juga berbicara. Meskipun begitu, dia tetap sangat menyayangi keluarganya, terutama Lee Gang-hun, anaknya satu-satunya. Diceritakan kalau ibunya Lee adalah seorang pedagang di pasar, sementara ayahnya adalah tukang angkat-angkat yang dengan memanfaatkan kekuatan fisik tubuhnya, dia mampu membawa banyak barang-barang setara dengan muatan mobil box. Orang-orang di pasar yang mengetahui tentang fisik Jumar sempat memintanya untuk ikut demo, namun istrinya selalu melarang karena dia khawatir dengan kekurangan yang ada pada dirinya justru akan berbalik menjadi masalah untuknya. 딴소리 듣지 말고 배달이나 가요. Hal itu dilakukan istrinya tidak lain adalah karena Jumar dulu pernah ditangkap polisi dan dipenjara sebentar akibat berkelahi dengan seseorang hingga lawannya mengalami kritis. Padahal dia sama sekali tidak bersalah dan hanya membela diri dari orang yang membulinya. Namun polisi tetap tidak peduli sehingga dia tetap dihukum dan dari sana dengan status sebagai seseorang yang memiliki riwayat pelanggaran hukum, artinya dia tidak boleh terlibat dalam kasus apapun lagi. Namun malam hari itu saat pasar sedang terjadi bentrok, Jumar yang sebenarnya tidak ikut demo, dia pergi ke pasar untuk menyusul istrinya yang belum juga pulang, dan sesampainya di sana, melihat istrinya yang ternyata juga ikut diangkut bersama para pendemo lain, dengan kepolosannya dia langsung lepas kendali untuk menyelamatkan istrinya. Disinilah kemudian Pak Direktur yang mendengar kabar tentang seseorang berkemampuan super langsung ikut turun tangan di mana dia berniat untuk merekrutnya menjadi seorang agen. 내가 봐야지 직접. Kembali ke gorong-gorong, diperlihatkan Om Han yang terpaksa tetap harus menggunakan cara kekerasan dan seperti biasa, awalnya Om Han dihajar oleh Jumar secara membabi buta, tapi tetap saja hal itu tidak berpengaruh banyak kepada Om Han berkat kekuatan regenerasinya ditambah area pertarungan yang kecil dan tanpa jalan keluar membuat situasi pertarungan menjadi sangat menguntungkan Om Han. Sampai akhirnya, Om Han berhasil memborgol tangan Jumar ke tangannya dan setelah Jumar melakukan serangan bertubi-tubi, dia akhirnya kelelahan dan di saat itulah Om Han langsung menguncinya dan membuatnya pingsan. 집에 가자. Di saat yang bersamaan, ada seorang anak kecil yang tidak sengaja nyebur ke lubang gorong-gorong yang dipakai oleh Jumar untuk masuk ke sana. Untungnya saat itu Om Han yang baru saja akan keluar, dia mendengar suara tangisan anak tersebut dan langsung beralih untuk mencarinya. Di mana kemudian dia menemukan anak itu di gorong-gorong sebelah yang terhalang oleh teralis. Tanpa pikir panjang, Om Han pun langsung berusaha menyelamatkan anak itu dengan membobol tembok yang ada di depannya karena air di dalam sana juga semakin meninggi. Lalu di tengah usahanya tersebut, Jumar tersadar dan dengan naluri seorang bapak, dia juga membantu Om Han tanpa banyak bertanya hingga akhirnya setelah bergotong royong, mereka berdua berhasil menyelamatkan anak tersebut. Setelah melihat kejadian itu, Om Han akhirnya jadi tahu mengenai Jumar dan kekurangannya dan memilih untuk melepaskannya. Kepada Pak Direktur, Om Han mengatakan kalau dia sengaja melakukan hal itu di mana kemungkinan Jumar saat ini kembali ke rumah karena ketakutan. Dia berkata kalau Jumar sudah berjanji kepada anaknya yang ditinggal sendiri di rumah untuk segera pulang dan entah kenapa Om Han mempercayainya. 가고 있을 겁니다.
Di sini, Pak Direktur sempat menertawakan Om Han dan menganggap kalau dirinya dibodohi. Namun ketika mereka sama-sama mendatangi rumah Jumar, orang itu ternyata memang benar-benar pulang untuk menemui anaknya. 저 친구야. Melihat hal itu, Pak Direktur yang tadinya berniat untuk merekrut Jumar menjadi agen khusus, akhirnya mengurungkan niatnya dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkannya ke polisi karena dia menilai Jumar tidak akan berguna dengan kondisinya tersebut. 최선님 어떻게 할까요? 뭘 어떻게 해? Namun, tepat ketika Pak Direktur dan Om Han akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba beberapa polisi yang ingin membawanya terlempar keluar di mana hal itu ternyata bukanlah perbuatan Jumar, melainkan Lee yang juga mewarisi kemampuan dari ayahnya. Dari kejadian itulah Pak Direktur akhirnya mengetahui kalau ternyata selama ini kekuatan super yang dimiliki oleh orang tua bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Di saat yang sama, Om Han punya firasat kurang enak ketika akhirnya Pak Direktur mengetahui tentang rahasia kekuatan super yang ternyata bisa diwariskan, di mana dia merasa kalau keberadaan anaknya mungkin akan terancam jika dia terus berada di sana. So, malam itu juga, Om Han langsung bergegas pergi meninggalkan rumah bersama Hiso kecil tanpa membawa apapun untuk menghilangkan jejak keberadaannya. 딸과 함께 떠났다. Setelah Om Han tiba-tiba menghilang, Pak Direktur sempat memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Om Han. Namun sama sekali tidak ada hasil karena Om Han sudah mengetahui metode-metode yang digunakan oleh badan intelijen. Dan lagi pula saat itu sekretarisnya juga berkata kalau mereka masih belum punya bukti kalau Hiso mewarisi kekuatan Om Han. 유전 가능성이 확실한 것은 아닙니다. Namun Pak Kepala Sekolah langsung menyangkal dugaan itu karena dari hasil pengamatannya selama ini, dia yakin kalau anaknya juga mewarisi kemampuan Om Han di mana dia telah memastikan ke rumah sakit tempat Hiso dirawat setelah kecelakaan bersama dengan ibunya, dan menurut catatan, hanya dalam waktu seminggu, Hiso sudah sembuh total dan meninggalkan rumah sakit. Menurutnya, hal itu mustahil terjadi jika manusia biasa yang mengalaminya karena dulu dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana parahnya kecelakaan yang menimpa mereka. Berdasarkan hal itu, dia lalu mengajukan sebuah proyek kepada Pak Direktur, yaitu program pengembangan bakat yang akan melatih anak-anak potensial dengan bakat kemampuan super dan akan disamarkan menjadi sebuah sekolah karena dengan kedok sekolah, mereka bisa melatih dan memonitor perkembangan anak-anak itu setiap harinya tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Di mana proyek itulah cikal bakal SMA Jeongwon hingga dia kemudian diangkat menjadi kepala sekolah sekaligus agen pencari bakat bersama dengan agen rahasia lain yang dijadikan sebagai guru di sana termasuk Pak Wali kelas. 안 가? Kembali ke masa sekarang setelah viralnya kejadian kecelakaan di gor olahraga, imbasnya video tersebut diketahui oleh negara lain termasuk Korea Utara. Sementara itu, Hiso mengucapkan terima kasih kepada Lee Gang-hun karena telah menyelamatkannya, di mana dia langsung to the point mengenai kemampuan Super Lee. Lee pun menjawab kalau dia telah ditawari untuk nantinya bekerja di Departemen Keamanan, sehingga seperti Hiso yang disuruh fokus dalam bidang olahraga, dia juga disuruh untuk fokus belajar mengenai dasar-dasar intelijen. Di sisi lain, pihak sekolah akhirnya melakukan penyelidikan internal mengenai penyebab kejadian insiden kecelakaan tersebut dan oleh karena itu, gor olahraga sekolah sementara ditutup. Namun khusus untuk Hiso, dia tetap diminta melakukan latihan mandiri di gor kecamatan yang lokasinya agak lumayan jauh dari sekolah. 걱정된다. 어디? Seperti biasa sepulang sekolah, Bongsok lalu pergi bersama Hiso menuju gor untuk menemaninya latihan. Namun mereka tidak menyadari kalau ada orang misterius yang diam-diam memperhatikan dan mengikuti mereka menuju tempat tersebut. Di tengah perjalanannya, mereka juga sempat ditelepon oleh orang tua mereka masing-masing yang menyuruh mereka untuk segera pulang setelah selesai sekolah, yang mana hal itu sangat tidak biasa bagi mereka. 아빠.
Ternyata sebelumnya, baik ibunya Bongsok maupun Om Han, setelah viralnya video tersebut, mereka sama-sama merasakan ada sesuatu yang ganjil dari SMA Jeongwon, di mana ada beberapa anak yang memiliki kekuatan super berkumpul di sekolah dan bahkan di kelas yang sama yang tidak mungkin kalau itu adalah sebuah kebetulan. So, tanpa janjian sebelumnya, mereka berdua kemudian secara insting sama-sama berniat mendatangi sekolah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. 있을지도 모른다. Saat itu yang pertama sampai adalah ibunya Bongsok, di mana dia langsung menemui Pak Guru Wali kelas di ruangannya dan tanpa sedikit pun aba-aba langsung menanyakan tentang keberadaan manusia super di antara murid-murid di kelasnya yang membuat Pak Wali kelas jadi agak kaget karena dia sama sekali tidak siap dengan pertanyaan tersebut. Awalnya Pak Wali kelas berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya Bongsok senormal mungkin seperti seorang guru pada umumnya. Namun dia tidak mengira kalau ibu-ibu di depannya adalah mantan agen yang lulus dengan nilai sempurna. Sehingga dengan sedikit saja pancingan, dia langsung terpeleset karena telah menyebut nama Bongsok ketika mereka sedang membahas nilai. Padahal ibunya Bongsok sama sekali belum memberitahukan siapa anaknya sejak mereka memulai percakapan. Hal itu pun sekaligus menegaskan kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Wali kelas. 언제부터 교단에 서셨는지 여쭈었습니다. Sementara Om Han yang kemudian datang belakangan, dia langsung menuju ke lokasi di mana insiden di dalam video viral tersebut. Tanpa mereka sadari, semua gerak-gerik mereka dipantau langsung melalui CCTV oleh seorang guru lain yang berada di ruang kepala sekolah, sekaligus seperti ruangan pusat yang bisa memantau seluruh sudut sekolah. 아니겠지. Kembali ke Bongsok dan Hiso di mana mereka sudah hampir tiba di tempat tujuan. Namun Gido, Pak supir bis yang sudah kenal dengan mereka berdua, dia menyadari ada orang mencurigakan yang sedang mengikuti mereka. Khawatir kalau mereka berdua akan berada dalam bahaya, Gido pun berinisiatif untuk tancap gas menuju ke kantor polisi terdekat karena dia bisa merasakan kalau orang yang mengikuti Bongsok dan Hiso bukanlah manusia biasa.